Shalom, sahabat duta. Senang sekali berjumpa kembali pada hari ini. Dan saat ini saya berada di Jemaat Sinar Urip Carangsari. Kita akan berbicara santai dan ngobrol bareng tentang apa yang mau kita bicarakan hari ini. Kita ikuti acara ini dari awal hingga akhir. Oke? Saat ini kita berada di dalam ruangan atau dalam gereja Sinar Urip Carangsari. Dan hari ini kita akan berbicara dan berdiskusi dengan tema orang tua dan pendidikan iman anak. Kita mengambil dari ayat Ulangan 6 ayat 7 yang berbunyi demikian, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Hari ini kita akan berbicara lebih lanjut dengan tamu kita yang akan berbicara hari ini untuk kita. Dan untuk itu di sebelah saya sudah ada kedatangan seorang pendeta. Sebelum kita berbicara lebih jauh, silakan Pak Pendeta untuk memperkenalkan diri. Apa yang mau disampaikan hari ini? Baik, silakan Pak Pendeta. Ya, shalom para pendengar Talkshow Duta Kristama. Perkenalkan, nama saya Pendeta Igusti Bagus Heri Christian Sasmita. Saya dari Desa Buduk, saya sudah menikah dan saat ini anak saya baru 1 orang, ya. Dan pada saat ini saya sedang dipercayakan menjadi kepala bidang sekolah minggu remaja dan juga pemuda GKPB. Salam bagi kita semua. Baik, kita akan lanjutkan bincang santai kita bersama Bapak Pendeta Heri. Baik, tema kita hari ini mengenai orang tua, bagaimana memelihara iman anaknya. Nah, bagaimana menurut Pak Pendeta dari awal bagaimana anak itu bisa dimulai untuk belajar tentang iman itu sendiri? Ya, sesungguhnya Pak Nando, pendidikan anak sudah harus kita mulai ketika anak itu berada di dalam kandungan ibunya. Berarti mulai dari kandungan orang tua sudah mulai diajarkan iman. Itu bagaimana itu? Ya, tentu saja karena anak itu masih di kandungan ibunya, pendidikan iman yang bisa kita berikan, Kak, itu sifatnya tidak langsung. Ya. Melalui ibunya, melalui lingkungan yang ada di sekitar ibunya. Demikianlah pendidikan iman itu dijalankan. Jadi sebabnya penting sekali bagi keluarga-keluarga yang memiliki ibu hamil di rumah, menjaga situasi keluarga tetap kondusif, positif, ya, sukacita, karena itu akan mempengaruhi anak yang ada dalam kandungan. Kira-kira contohnya seperti apa, Pak Pendeta? Contohnya kan ada langsung dan tidak langsung tadi. Ya. Nah, secara langsungnya ini kira-kira apa ya langkah-langkah apa yang diambil seorang ibu ketika dia sedang mengandung? Kira-kira contoh-contoh konkret apa yang bisa kita lihat dan kita lakukan di saat ini? Ya, perlu kita ketahui Kak Nando ya, bahwa ketika anak berada di kandungan ibunya sampai usia anak itu 1 tahun nanti, ketika sudah lahir, anak-anak sedang membangun yang namanya kepercayaan, trust. Nah, ketika anak dalam kandungan, orang tua perlu mengajak anak itu berbicara. Bahwa anak ini disayang, bahwa anak ini diterima, anak ini diharapkan, dirindukan. Kemudian ajaklah dia juga berdoa bersama-sama. Jadi ibu itu harus berbicara secara dan berdoa seperti itu kira-kira Pak Pendeta. Ya, betul. Bahkan juga kita bisa membacakan firman Tuhan buat anak kita yang sedang ada di dalam kandungan. Itu dipilih ya firman Tuhannya. Yang katakanlah bagi anak-anak itu bisa langsung diserap. Nutrisi firman itu. Begitu. Kita pilihkan mana yang tepat, yang sering kali banyak berbicara tentang kasih Bapa kepada sang anak itu. Bagaimana Tuhan melindungi anak itu. Sehingga betul-betul dia akhirnya membangun kepercayaan yang kuat bahwa dia seorang anak yang diterima, diharapkan, dan dinanti-nantikan kehadirannya. Jadi seorang ibu atau yang keluarga sudah harus mempunyai dan memilih ayat-ayat yang pas. Dan ketika membaca juga tidak membaca di dalam hati seperti itu Pak Pendeta. Betul. Harus mengeluarkan suara kira-kira seperti itu ya Pak Pendeta. Harus bersuara Pak. Harus bersuara. Karena rupanya bayi di dalam kandungan bisa mendengar apa yang orang tuanya katakan atau suara-suara yang ada di sekitarnya.
Sehingga ketika kita mengucapkan perkataan-perkataan yang membangun, itu akan mempengaruhi anak itu secara positif. Oke. Demikian juga sebaliknya. Kalau ada keluarga-keluarga yang bergumul dengan kekerasan, baik verbal gitu ya, maupun juga non-verbal, anak-anak pun juga akan dipengaruhi perkembangannya. Ada sebuah kisah menarik, Pak. Seorang anak yang lahir, ketika anak ini lahir, tumbuh, anak ini takut sekali mendengar suara pria dewasa. Oke. Begitu mendengar pria dewasa berbicara, anak ini diem, bahkan kalau bisa menghindar. Ketika usianya sudah 3 tahun. Tapi kalau bermain dengan anak-anak usianya, dia normal-normal aja. Ketika ditelusuri lebih jauh, rupanya anak ini, atau ibunya pada waktu itu, sering mendengar kata-kata yang kasar, kata-kata yang bersifat kekerasan. Sehingga anak itu akhirnya tumbuh menjadi anak yang penuh dengan rasa takut. Mendengar suara orang dewasa, dia merasa terancam. Nah, kalau itu terjadi, pendidikan iman tentu saja tidak bisa leluasa kita berikan kepada anak. Bagaimana kalau itu terjadi seandainya dalam satu keluarga Kristiani di mana ada kekerasan di dalamnya? Kira-kira mungkin kita punya kiat-kiat tersendiri buat orang tua yang mungkin mengalami kesedihan supaya iman anak tersebut bisa berkembang. Kira-kira ada sesuatu gambaran yang bisa kita bicarakan di sini kita kira-kira Pak Pendeta? Ya, ini dalam konteks anak-anak masih kecil ya. Ya. Tentu saja orang tua perlu juga disentuh. Orang tua dipulihkan, dikonseling barangkali, ya, dilihat bagaimana akar persoalannya dan diselesaikan. Nah, pada saat yang sama, kalau anak-anak juga sudah mulai mengerti, bisa diajak bicara pun juga bisa didampingi. Ya, Pak Pendeta, saya minum dulu ya, Pak Pendeta, maaf kalau iya. saya minum dulu Pak Pendeta. Silakan. Kalau musik sendiri bagaimana Pak Pendeta? Misalnya apakah anak-anak itu juga dalam kandungan itu, apakah musik juga mempengaruhi atau lagu-lagu itu juga mempengaruhi perkembangan iman seorang anak? Ya, saya ingat Pak, ketika saya di Singaraja, waktu itu ada reuni begitu ya. Reuni anak-anak panti, orang tua saya juga mantan anak panti. Dan pas di sana juga ada seorang dokter yang concern dengan hal itu. Posisinya pada waktu itu istri saya sedang hamil. Dokter itu berpesan, dengarkan lagu-lagu yang mempengaruhi perkembangan otak anak. Supaya tumbuh menjadi anak yang cerdas, berkembang dengan baik, tentu berpengaruh. Apalagi musik-musik rohani, tentu pilih yang slow ya, yang artinya cocok dengan gelombang otak anak. Jangan pilih yang kencang, yang penuh dengan hentakan, tapi yang slow aja dulu. Supaya memang irama musik itu match dengan gelombang otak anak itu sendiri. Berarti perkembangan iman ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa pertama yaitu dari lingkungan dia, doa-doa orang tua dan firman Tuhan, dan juga terpengaruh dengan musik juga Pak Pendeta ya? Ada pengaruhnya. Baik, bagaimana juga untuk Pak Pendeta saat ini kalau kita melihat harusnya orang tua ketika anak-anak itu sudah keluar ya, atau sudah keluar dari kandungan, sudah lahir. Apa yang harus dilakukan orang tua pada saat sekarang ini? Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak ini sudah bertumbuh kembang? Ya. Dalam memahami akan firman Tuhan itu sendiri. Oke, saya coba jelasin secara bertahap Pak ya. Ya. Anak dalam kandungan sampai 1 tahun membangun kepercayaan. Ya. 2 tahun, 3 tahun, usia balita, anak-anak melihat sosok orang tua. Dalam konteks ini, pembangunan iman anak, orang tualah wakil Tuhan yang bisa dia lihat. Jadi sifat-sifat Tuhan itu, ya, Tuhan yang baik, yang mengasihi, yang menolong dia, yang menghibur, menguatkan dia, yang melatih dia untuk bertumbuh dalam kehidupan, itu harus hadir secara konkret dalam orang tuanya. Kemudian setelah itu anak mulai semakin besar, usia 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, anak-anak betul-betul akan melihat orang tuanya sebagai model yang bisa dia tiru. Itu hal yang penting. Jadi orang tua adalah role model dalam kehidupan anak-anak. Nah, kira-kira apa kiat anak-anak ini supaya mereka bisa memahami firman Tuhan? Nah, kadang-kadang kan orang tua membawa anak-anak ke sekolah minggu, lalu dilepas di sekolah minggu bahwa sekolah minggu sudah memberikan, atau gereja sudah memberikan mereka pengetahuan tentang rohani. Dan bagaimana sendiri tentang orang tua itu sendiri? Apakah mereka juga peran serta orang tua kira-kira Pak Pendeta? Tentu Kak Nando ya, kita tidak bisa hanya menyerahkan pendidikan iman anak kita kepada guru-guru sekolah minggu. Sekalipun mereka mengambil peranan yang penting sekali sebenarnya. Tapi orang tua mengawali pendidikan anak itu. Nah,
yang namanya pendidikan kan harus ada dua hal, Pak. Ya. Ada teori, ada pengalaman. Nah, kalau kita menyerahkannya kepada guru-guru sekolah minggu, anak-anak kita tentu akan mendapat banyak sekali teori, pemahaman-pemahaman tentang Tuhan, tentang berperilaku, tentang hal-hal semacam itu. Tetapi tanpa adanya campur tangan orang tua yang mengambil bagian di rumah, anak-anak itu kehilangan momen untuk menikmati pengalaman rohani. Karena pengalaman rohani dihadirkan di keluarga, dan teorinya, ilmu-ilmu yang lain, yang menambah pengetahuan anak-anak kita, itu hadir melalui guru-guru sekolah minggu. Kedua-duanya harus match, dan saling melengkapi supaya anak-anak kita punya pendidikan iman yang solid. Kadang-kadang kan orang tua begini, oh udah sekolah minggu dengarkan firman Tuhan sudah, tapi di rumah orang tua kadang-kadang tidak mengajak anak-anaknya untuk mengenal Tuhan lebih jelas lagi, lebih dalam lagi. Kira-kira ada sesuatu yang mungkin diajarkan di anak-anak di rumah, bagaimana mereka mengenal firman Tuhan, bagaimana mereka mempelajari atau mengetahui tentang firman Tuhan itu sendiri sehingga mereka boleh berkembang dengan baik. Ya, orang tua harus hadir dalam hidup anak-anak. Seperti firman yang kita baca tadi, orang tua hadir secara fisik, orang tua juga harus hadir secara emosional, Pak. Oke. Secara fisik artinya orang tua itu menemani anaknya, entah ketika dalam perjalanan, ya, artinya beraktivitas bersama, entah di dalam ketika beristirahat di rumah, ada orang tua di sana. Kehadiran orang tua secara fisik itu penting dan harus. Kemudian orang tua juga harus hadir secara emosional. Anak-anak merasakan kehadiran mereka. Tidak hanya hadir dilihat oleh mata, tapi terasa. Oke. Di dalamnya ada komunikasi, ada kerjasama di sana. Kemudian juga ada rasa aman. Oke, baik, kita akan lanjutkan Pak Pendeta pembicaraan kita ini lebih tajam lagi. Ya, baik, kita lanjutkan lagi Pak Pendeta. Saat ini di musim pandemik ini, apa yang sebaiknya dilakukan orang tua dalam memperhatikan atau pertumbuhan iman anak-anak kita di musim pandemik ini? Ya, dalam segala sesuatu pasti ada hikmahnya, Pak, ya. Adanya pandemik ini membuat orang tua dan juga anak lebih banyak punya waktu bersama. Oke. Nah, kalau digunakan dengan baik, orang tua memperhatikan anak-anak, menikmati kebersamaan bersama mereka, tentu dampaknya akan positif sekali. Nah, dalam kerangka pendidikan iman anak, orang tua harus memahami bahasa anak mereka sendiri. Karena kan usia anak-anak berbeda-beda, ya. Nah, disitulah orang tua perlu belajar memahami seperti apa bahasa anak-anak kita. Menempatkan diri bersama dengan anak-anak kita, bermain bersama dengan mereka. Nah, ketika kita sudah dapat hati mereka, karena kita tidak hanya berperan sebagai orang tua, tapi juga sebagai sahabat mereka. Nah, di situ nanti pendidikan iman lebih mudah dilaksanakan. Oke, berarti seperti ulangan 6 ayat 7 kita tertulis bahwa haruslah engkau mengajarkannya kepada anak-anak berulang-ulang. Berarti harus dilakukan secara berulang, secara terus-menerus kontinu gitu ya Pak? Betul, Pak. Dan kalau Pak lihat ayat itu tidak disebutkan harus dalam kondisi yang formal. Justru pendidikan iman anak paling bagus dilaksanakan secara spontan sebenarnya. Nah, bagaimana itu bisa? Itu sebabnya iman Kristiani sudah harus mengkristal dalam hati para orang tua. Supaya ketika membagikannya kepada anak-anak, itu dapat dikerjakan secara spontan, mengalir natural. Entah ketika dalam perjalanan, entah ketika beristirahat, entah ketika beraktivitas bersama. Itu akan jauh lebih masuk daripada duduk bersama, buka buku bersama, seringkali di rumah tidak efektif seperti itu. Berarti pandemik ini ada sesuatu rencana Tuhan yang baik, yang indah sebenarnya ketika orang tua dan anak-anak bisa bersama-sama membangun satu pertumbuhan iman di dalam keluarga. Kira-kira seperti itu ya Pak Pendeta? Ya, kalau kita mau mencari sisi terangnya Pak. Gitu. Karena kan seperti yang kita ketahui bersama, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu. Suka duka, kemudahan, kesukaran untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, dalam konteks pendidikan iman anak, pakailah momen ini, kesempatan untuk menikmati kebersamaan dengan anak-anak kita, bermain bersama, dan membagikan iman kita kepada mereka. Karena bagi anak-anak, orang tua adalah wakil Tuhan yang kelihatan. Kita sudah berada di ujung acara ini dan untuk bincang santai kali ini dengan tema orang tua dan pendidikan iman anak. Dan tentunya kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari bincang santai ini.
Pak Pendeta, barangkali ada sesuatu yang bisa kita rangkum dari apa yang boleh kita bicarakan pada hari ini. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara semua yang mendengarkan, ingatlah bahwa menjadi orang tua adalah sebuah kehormatan dari Tuhan. Ya, itu hak istimewa dan anugerah Tuhan yang begitu besar. Oleh karena itu, jadilah orang tua yang sesungguhnya. Hadirlah dalam kehidupan anak-anak kita. Hadir secara fisik, itu penting, tapi juga hadirlah secara emosional. Dampingi anak-anak kita, jadi sahabat mereka. Karena orang tua adalah wakil Tuhan yang kelihatan bagi mereka. Sekian saja. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Kita akan mengakhiri dan kami berdua dari Sinar Urip Carangsari mengucapkan selamat berkarya. Tuhan memelihara kita, Tuhan menolong kita. Tetap sehat dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.